Pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang hanya fokus kepada masalah masing-masing individu, baik korbannya yakni Tuti Suhartini dan Amel maupun para saksi seperti Yosef, Yoris, dan Danu. Namun ada perkembangan pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang sudah melewati hari ke-100. Tidak banyak yang membahas soal keterkaitan kasus dengan posisi korban di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Bisa jadi ada dana besar di balik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dan ada oknum yang terancam dengan posisi korban Tuti Suhartini sebagai bendahara yayasan dan Amel sebagai sekretaris di yayasan. Adanya dugaan keterkaitan dana besar di balik kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang berkembang dalam analisa Anjas di kanal YouTube Anjas di Thailand. Di awal kasus, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, pernah menduga bahwa motif kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terkait dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Namun setelah itu fokus pada perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, yang lebih kepada masalah terkait dengan orang-orang di sekitaran korban. Sampai kemudian suami dan ayah korban Yosef, kemudian anak dan kakak korban, yakni Yoris, serta sepupu korban Danu, bisa dibilang menjadi saksi kunci. Ketiga saksi ini tercatat menjadi saksi yang paling sering dipanggil tim penyidik dalam pengungkapan pembunuhan ibu dan anak di Subang. Bahkan Yosef sudah menjalani 16 kali pemeriksaan. Sementara Danu pernah menjalani pemeriksaan maraton selama 3 hari berturut-turut. Sedangkan soal keterkaitan di Yayasan Bina Prestasi Nasional seperti terlupakan dan kembali muncul setelah pemeriksaan terakhir pada Selasa 30 November 2021. 3 orang dari sekolah di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional diperiksa di Polres Subang. Posisi korban di yayasan, Anjas menilai bahwa selama ini keterkaitan korban dengan Yayasan Bina Prestasi Nasional seperti terlupakan. Bisa saja ada motif pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut terkait dengan dana besar yang ada di yayasan. Seperti yang diketahui, pemerintah menyalurkan dana BOS, yakni bantuan untuk sekolah-sekolah yang besarnya mencapai sekitar 6 triliun. Apakah kasus-kasus seperti ini juga ada hubungan dengan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang? Bisa jadi menurut Anjas ada oknum di yayasan merasa terancam dengan keberadaan Tuti dan Amel. Itu terbukti dari gaji yang diperoleh pengurus cukup besar untuk tingkat penghasilan di daerah. Demikian juga dengan kepemilikan mobil yang dimiliki Tuti dan Amel. Itu menunjukkan yayasan mengalami kemajuan pesat. Dengan kehadiran Tuti dan Amel, keadministrasian yayasan jadi lebih tertib, termasuk masalah dana BOS dan dana bantuan yang lain. Siapa kira-kira yang merasa dirugikan karena tertibnya administrasi yang dijalankan korban? Siapa kira-kira yang merasa dirugikan oleh Tuti dan Amel? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.